Selamat berjumpa kembali di tayangan podcast YouTube Lotumapi, Lokatua Mata Api Channel. Bersama saya Ardin Liko. Di episode yang ke-30 ini saya sedang bersama seorang guru, yaitu Pak Wilbo. Beliau merupakan seorang guru yang pernah mengajar di SMA Regina Pacis Bajawa, kemudian SMA Negeri 1 Bajawa, dan juga di SMA N1 Golewa. Benar Pak Guru? Di Bere. Pak Wilbo ini mengajar di SMA Negeri 10 Kupang. Saya cross check selama ini nih Pak Guru di media sosial. Pak Guru ini pernah menjuarai juara 3 guru berprestasi tingkat UPT Pendidikan Wilayah Ende Ngada Nagikeo tahun 2018. Kemudian juara 3 Olimpiade Guru Nasional tingkat Provinsi NTT untuk mata pelajaran fisika tahun 2019. Prestasi lain juga juara 3 lomba menulis esai bagi guru seprovinsi NTT tahun 2019 dan 2020. Dan juga sekarang Pak Guru juga merupakan sahabat rumah pelajar ya. Sebuah rumah belajar. Ya, rumah belajar itu pembelajaran berbasis TIK Pak Guru. Ya. TIK level 4 Provinsi NTT tahun 2020 dan 2021. Kita buka masker dulu Pak Guru. Ya. Sudah vaksin tadi aman. Sudah vaksin Pak Guru ya? Ya. Sudah berapa lama nih Pak Guru pindah di Kupang nih? Sebelum saya jawab saya mengucapkan salam hormat saya buat teman-teman Lotumapi dimanapun berada, terutama untuk teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, guru di SMA Negeri 1 Bajawa, Negeri 1 Were, dan juga SMA Regina Pacis Bajawa. Karena kurang lebih tadi saya pertanyaan dari Kakak Ardin, saya sudah 2 tahun meninggalkan kota Bajawa, dan itu dari tahun 2019. Sekarang sudah 2021, dan sudah 2 tahun ini saya sudah menjalani kehidupan saya di SMA Negeri 10 Kupang. Negeri 10 Kupang. Ya. Ini Pak Guru, sedikit nostalgia. Hampir 10 tahun yang lalu, persisnya di SMA Regina, Pak Wilbo ini merupakan guru saya. Guru fisika di SMA Regina Pacis Bajawa. Beliau yang kami kenal itu sosok seorang guru yang secara emosional itu dekat sekali dengan siswa. Kemudian guru yang kreatif, dan juga guru yang bisa bikin semua hal nih. Kemarin saya sempat cross check di Facebook dan beberapa media sosial lain. Pak Guru ini sudah menulis buku nih Pak Guru. Benar. Itu buku tentang apa Pak Guru? Kemarin itu kami bersama 47 penulis. Itu di tahun 2021 kemarin ada buku yang namanya Tanah Langit NTT. Itu Ibu Mesra Pelondo dan Pak Yosebil itu yang pemrakarsa. Jadi dalam rangka Festival Literasi NTT, kami bersama-sama dengan 47 penulis NTT, termasuk kalau dari Bajawa itu Ibu Lucia. Ibu Lucia, Lucia Meme. Lucia Meme itu juga salah satu penulis hebat yang ada di Bajawa. Itu kami bersama dalam satu buku yang namanya Tanah Langit NTT. Itu di dalamnya, kalau saya di bagian esai, kebetulan memang saya lebih fokus ke esai. Lalu ada juga yang puisi, kemudian juga dengan prosa dan lain-lain. Ada banyak model tulisan literasi yang ada di situ. Jadi kami berusaha untuk ke situ. Kalau untuk tulisan pribadi saya belum sampai ke buku sendiri, tetapi ada beberapa antologi dengan teman-teman itu kami berusaha untuk bergabung untuk bisa menulis. Kemarin ada juga di Bajawa, waktu saya di SMA Negeri 1 Bajawa itu ada Suara Guru Semansa. Itu pernah tulis juga. Saya sempat cross check pemirsa. Juga kalau kemarin di tulisan saya di Cakrawala NTT, itu ada 2 kali saya menulis, itu dimuat di media Cakrawala NTT. Saya ingat dulu di SMA Regina, Pak Guru juga seorang guru yang aktif di Mersing Band SMA Regina Pacis Bajawa. Kemudian di SMA Negeri, Pak Guru juga aktif sekali di musik nih. Semenjak Pak Guru pindah di SMA 10 Kupang ini, apakah musik kemudian Mersing Band, drum band, Pak Guru masih latih di sini atau bagaimana ini Pak Guru sejauh ini? Baik Kakak Arya. Untuk musik itu kalau menurut saya biasanya manusia itu kan dia biasa mengaktifkan 2 belahan otak biasanya. Kakak Arya lebih paham, lebih mengerti. Biasanya otak kiri dan otak kanan.
otak kiri untuk di bagian untuk akademik, dan bagian kanan itu untuk yang musik dan lain-lain. Ya. Nah, saya ini berusaha untuk mengaktifkan keduanya, dalam artian bahwa salah satu media ataupun cara saya untuk membuat pembelajaran itu menyenangkan adalah mulai dengan hobi saya, yaitu dengan bermusik. Saya sangat rindu sebenarnya dengan bermusik di Kabupaten Ngada, karena menurut saya itu Ngada itu adalah gudang musiknya. Gudang musik. Gudang musik itu semua potensi musik itu ada di situ. Benar sekali. Musik tradisional, Kak Ardin juga hip hop, dengan teman-teman lain di Bajawa itu sangat kuat untuk bermusik. Itu saya sangat walaupun saya di Kupang, saya pantau ya, Kakak Silet Open Up dan teman-teman juga itu sudah sangat-sangat kreatif untuk bermusik. Hanya sekarang perlu diingat bahwa generasi musik di Ngada itu memang harus berkelanjutan. Oke, benar, saya dulu drum band di Ngada, kemudian juga saya lihat begitu besar potensi yang ada di Ngada, ada banyak cara teman-teman di sana. Saya ke Kupang sini, memang di sini saya tidak tergabung di drum band karena di sekolah kami tidak ada untuk drum band. Tetapi saya diberi ruang kemarin untuk di musik. Saya sekarang lagi menekuni untuk piano sama sasando. Oh, sasando juga ya? Berarti ini baru ini Pak Guru, kalau sasando nih? Iya, pelan-pelan. Karena tidak, sepengetahuan saya tidak semua SMA di Kupang ini mereka mengembangkan alat musik tradisional seperti sasando nih. Dan sudah jarang, hampir di tahun 2022 ini jarang kita temukan kreatif-kreatif untuk guru, kemudian siswa sendiri dalam memainkan musik tradisional seperti sasando sendiri itu Pak Guru ya. Sasando itu bagi saya itu begini, mungkin kalau kita ada di Kupang sini, ada keluarga namanya keluarga Pah, biasanya Berto Pah dan kawan-kawan yang pernah tampil di televisi, itu mereka yang mewariskan sasando. Memang sekarang banyak sih yang bisa bermain sasando, tetapi itu saya takutnya satu saat nanti ada lost generation, akan ada generasi yang putus di mana habis di mereka. Terus bagaimana dengan adik-adik yang bertumbuh dari bawah? Jadi paling tidak kita mewariskan ke beberapa generasi itu, minimal ada beberapa anak yang bisa memainkan alat tersebut, sehingga satu saat ketika ada senior-senior sudah istirahat atau ada adik-adik kita dari bawah untuk bisa bermain sasando. Saya sangat senang Dinas Pendidikan Provinsi NTT kemarin sangat mendukung kami, karena kemarin juga kita pada waktu ulang tahun Provinsi NTT kami juga sempat tampil di Aula Eltari kemarin. Tampil itu komunitas sasando Kota Kupang saja. Kota Kupang. Dan itu untuk anak-anak didik Pak Guru di SMA 10 juga. Ada dari SMA 10 juga, ada dari sekolah-sekolah lain. Kita bergabung, kemudian diprakarsai oleh Dinas Pendidikan, kita bergabung memainkan beberapa lagu dengan kolaborasi dengan paduan suara. Pendapat Pak Guru mengenai perkembangan pendidikan di Ngada dan di Kota Kupang sendiri sejauh ini? Oke, terima kasih Kak Arne. Kalau menurut saya untuk Ngada itu tadi saya bilang bahwa gudangnya musik ya. Tetapi saya tambah lagi, sebenarnya Ngada itu juga gudangnya prestasi. Kenapa saya bilang gudangnya prestasi? Karena perkembangan pendidikan di Ngada itu menurut saya itu sangat maju pesat. Ini terbukti bahwa beberapa event yang ada di tingkat provinsi maupun tingkat nasional, misalkan kemarin Olimpiade mata pelajaran, kemudian event-event lomba lainnya, itu Ngada itu kalau mengutus pesertanya itu pasti juara. Benar. Itu berarti bahwa pendidikan yang ada di sekolah mereka itu bagus-bagus. Hanya saja mungkin sekarang karena pandemi dan lain-lain, teman-teman harusnya konsisten dalam artian bahwa bahwa kakak-kakaknya itu sudah menunjukkan jalan, sudah berprestasi, tapi kita ada di bawah ini harus tetap konsisten. Ngada itu gudangnya prestasi. Saya sangat-sangat memberikan apresiasi, hormat saya untuk teman-teman, khususnya seperti teman-teman di SMA Regina Pacis, SMA 1 Bajawa. Beberapa event di Kupang ini mereka yang juara. Kami penonton malahan dari luar biasa. Iya, benar-benar. Ada beberapa event di sini yang mereka luar biasa sekali. Menurut Pak Guru, keterlibatan para guru di Kabupaten Ngada sendiri dalam mengikuti event-event di provinsi sendiri? Oke, baik. Menurut saya untuk keterlibatan para guru untuk kegiatan-kegiatan di event provinsi, ketika memang saya ada di Kupang ini masih jarang. Kalau kita lihat memang ada beberapa guru yang memang bukan saja 3 provinsi, sudah ke level nasional, seperti Bu Lucia Yasinta Meme itu memang sudah levelnya nasional. Tetapi juga banyak guru-guru lain itu kemarin saya mengikuti kegiatan pembelajaran berbasis pembatik itu, saya masuk 30 besar NTT tahun 2020, kemudian kemarin lagi 2021. Itu hampir
tidak ada perwakilan dari Ngada. Padahal Nagekeo ada, Ende Momere semua ada untuk bagian Flores. Nah dari situ saya berpikir, padahal di sana itu banyak sekali guru-guru yang memiliki potensi yang luar biasa untuk berbasis IT, untuk berbasis TIK. Saya mengajak teman-teman di sana, mungkin dari media ini juga, untuk kita istilahnya berpartisipasi lah. Tentunya kita upgrade diri itu bukan untuk diri kita, tetapi untuk peserta didik kita. Apalagi dengan perkembangan pembelajaran sekarang yang sudah berbasis IT semua, kita harus bisa satu tingkat lebih daripada siswa untuk pembelajaran. Benar-benar. Artinya bukan hanya siswa saja yang ikut terlibat di event-event di provinsi, tetapi juga guru-guru juga nih. Jadi mau dari segi IT, kemudian keterampilan menulis dan macam-macam lah. Ya. Oke Pak Guru. Tadi Pak Guru singgung nih di SMA Negeri 10 ini menyangkut tentang sekolah penggerak nih Pak Guru. Itu sekolah penggerak itu apa tuh Pak Guru? Sekolah penggerak. Sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu adalah sekolah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kami di satu Indonesia ini hanya ada 2.500 SMA sekolah penggerak yang dan ada. Itu SMA 10 salah satunya. Kalau di Kupang ini SMA hanya ada 4 sekolah penggerak, yaitu SMA 1 Kupang, SMA 5 Kupang, SMA 10 Kupang dengan NCIPS, Nusa Tenggara International School itu ya. Jadi kami 4 sekolah ini. Nah, sekolah penggerak itu sekolah yang di SK-kan atau ditetapkan oleh pemerintah. Itu kami pakai tes, tidak ditetapkan saja. Kami mengikuti serangkaian tes itu, mulai dari tes bakat skolastik, kemudian wawancara dan lain-lain. Akhirnya kami terpilih untuk sekolah penggerak. Nah, itu kami sekolah yang harus melaksanakan program pemerintah. Nah, mungkin kemarin Kak Arin sudah dapat dengar bahwa ada kurikulum yang baru nanti, kurikulum 2022. Namanya belum ditetapkan secara resmi, tapi isunya ke kurikulum paradigma baru. Nah, ternyata setelah dilihat itu isunya struktur kurikulum paradigma baru itu adalah yang kami jalankan sekarang, itu struktur kurikulum sekolah penggerak. Jadi kami di SMA 10 ini jalankan 2 kurikulum. Kelas 10 sekarang ini sekolah penggerak, karena kami sekolah penggerak. Lalu kelas 11-12 itu kurikulum 2013. Nah, bagusnya di kami ini yang sekolah penggerak itu, kami ini akan menjadi sponsor untuk teman-teman yang lain. Karena ada banyak sekali yang kurikulum yang baru ini, kami melaksanakan yang dilaksanakan oleh Mas Menteri, yaitu prinsipnya Merdeka Belajar. Mata pelajarannya tidak banyak, kemudian juga ada pembelajaran informatika, itu yang tidak ada di kurikulum 2013. Lalu mereka memberi ruang untuk seni musik, seni tari, seni teater untuk berkembang. Jadi model pembelajaran juga berbasis proyek, ada banyak yang berbasis proyek, dan struktur kurikulumnya lebih ringkas, dia lebih bagus. Sehingga kami sekarang ini, ya kelas 10 yang sekarang ini, mereka justru bisa diberi ruang bagi mereka untuk bisa berkembang. Jadi kami sangat bersyukur kami diberikan kesempatan untuk bisa menjadi sekolah penggerak yang ada di Kota Kupang. Oke Pak Guru, menyangkut sekolah penggerak nih, dan ini juga ada informasi untuk kurikulum baru di tahun 2022. Ada tidak tempat untuk pendidikan karakter sendiri nih untuk siswa? Untuk siswa ya. Bagi saya itu sebenarnya semua sekolah yang ada di Indonesia ini itu sudah melaksanakan secara tidak langsung sih, itu melaksanakan pendidikan karakter. Kenapa? Misalkan tadi saya di Bajau itu ketika kita melaksanakan pelatihan drum band, itu sebenarnya secara tidak langsung kita sudah melaksanakan pendidikan karakter. Di mana anak harus disiplin datang tepat waktu. Lalu ketika dia bermain alat musik, dia harus toleransi dengan temannya. Nah, itu sudah karakter sih sebenarnya. Bagian pendidikan karakter. Secara tidak langsung. Hanya mungkin untuk kurikulum 2022 ini kita harus lebih kuat lagi. Artinya bahwa anak itu, misalnya kami di SMA 10 tuh dilaksanakan anti perundungan misalkan. Tidak boleh adanya namanya itu bully-bulian di sekolah. Nah, itu secara eksplisitnya seperti itu. Tapi secara implisitnya sebenarnya sudah dilaksanakan. Apalagi sekolah-sekolah di Bajawa seperti SMA Regina Pacis, SMA 1 Bajawa, melalui kegiatan ekstrakurikulernya itu sudah sangat kuat untuk menjadi sekolah penggerak. Isu terakhir, bukan isu, informasi yang saya dapat kemarin, ada 2 SMA di, kami kan angkatan pertama yang 2.500 SMA di Indonesia ini. Nanti ada angkatan kedua, kalau saya tidak salah di Bajawa itu ada 2 sekolah SMA kandidat untuk sekolah penggerak itu, yaitu SMA Regina Pacis dengan SMA Golewa Selatan. Itu, tapi mereka harus ikut tahapan. Karena kami lulus sampai tahapan terakhir, diberikan SK baru kami ditetapkan sebagai syarat-syarat untuk
sekolah penggerak itu apa sih Pak Guru sebenarnya? Sekolah penggerak itu sebenarnya terbuka semua untuk seluruh SMA, SMP, SD itu se-Indonesia itu. Kita mendaftar, ada link pendaftarannya. Lalu kita menyertakan portofolionya, yaitu pendirian sekolah dan lain-lain. Nah, lalu nanti kita harus mengikuti tes. Tes itu kepala sekolah yang ikut tes. Nanti tes bakat skolastiknya. Lalu sudah itu wawancara. Nah, pada saat wawancara, kalau sudah lulus bakat skolastik ke wawancara. Nah, pada saat wawancara itu kebetulan saya juga hadir bersama kepala sekolah kemarin. Betul-betul dia dari kementerian itu mengetahui persis apakah sekolah ini sangat bisa atau tidak untuk bisa menjadi sekolah penggerak. Karena dia harus mengimbas ke sekolah-sekolah yang lain. Di Bajau itu saya pikir sangat banyak berpotensi. Apalagi saya dengar Regina Pacis itu bisa masuk ke tahap kedua kemarin. Saya bilang luar biasa. Semoga ya SMA Regina Pacis dan SMA Golewa Selatan itu bisa jadi sekolah penggerak untuk tahap kedua. Iya Pak Guru ya. Oke Pak Guru, kita kembali lagi ke soal musik, kemudian tadi drum band juga yang kita sempat singgung di awal tadi. 1-2 pesan lah untuk musik lah di Kabupaten Ngada sendiri, maupun di drum band atau marching band, pokoknya untuk anak-anak muda lah di Kabupaten Ngada sendiri. 1-2 pesan dari Pak Guru. Baik, saya minta maaf untuk senior musik yang ada di Kabupaten Ngada. Saya juga tidak sangat mahir untuk musik, tetapi saya salah satu pecinta dan pemerhati musik juga. Dulu masih di Ngada, kemudian sampai di Kupang. Di Bajau itu potensi musik itu memang sudah mengakar. Nah, mulai dari budaya sendiri, rebah itu, owi itu kan juga mendengungkan sebenarnya syair sebenarnya, itu sudah berpotensi, apalagi memainkan alat musik tradisional dan sebagainya. Labago dan sebagainya. Nah, menurut saya itu untuk pesan saya mungkin untuk teman-teman di Kabupaten Ngada, khususnya di dunia pendidikan, teruslah menggemakan musik ini dari level yang paling rendah, karena biasanya minat musik ini kalau kita pelajari fase perkembangan peserta didik itu biasanya dari kecil itu ketika mereka sudah ditanamkan untuk suka dengan musik, itu ke depan pasti mereka akan lebih bagus lagi. Teruslah, pesan saya, teruslah menggemakan musik itu dari level yang paling rendah, dari TK, SD, seterusnya SMP, SMA, karena memang mereka-mereka inilah yang nanti akan mewariskan musik di Kabupaten Ngada. Bermusik itu saya yakin semua genre musik pasti itu masing-masing budaya, hanya jangan lupa kita budaya orang Ngada pasti terus mengakar pada budaya yang ada. Bolehlah mereka berkembang di musik lainnya seperti Kakak Ardin, tapi saya lihat walaupun ini syair-syairnya pasti ada yang Ngada. Itu pasti bagus sekali. Dan kemudian juga tadi saya sempat singgung untuk sekolah penggerak dan sebagainya, guru-guru di sana. Saya sudah sampai di Kota Kupang, saya juga masih belajar. Guru-guru Ngada itu guru-guru hebat semua. Peserta didik di Ngada itu peserta didik hebat semua. Semoga dengan event-event yang nanti mungkin pemangku kepentingan mendengarkan podcast ini, mungkin mereka bisa memberikan ruang waktu di pameran pembangunan atau ada event-event di Ngada untuk supaya memberi ruang bagi sekolah-sekolah untuk bisa berpartisipasi, dan teman-teman di sekolah-sekolah harus tampil. Jangan biarpun sekecil apapun, tampil supaya anak-anak punya jam terbang. Suatu saat mereka merantau, mungkin mereka itulah yang jadi pionir besok-besok untuk perkembangan pendidikan dan musik di Kabupaten Ngada. Karena kita melihat sejauh ini juga hampir di Ngada sendiri itu ruang untuk kreativitas untuk anak-anak itu kecil sekali, dan itu sangat disayangkan. Di sana kita gudang ilmu, gudang kreativitas, gudang musik, gudang seni, tapi ruang untuk ekspresi di ruang publik itu kecil sekali. Ada tidak 1-2 impian atau hal baru di ke depan di SMA Negeri 10 ini dari Pak Guru sendiri? Sejak masuk di SMA Negeri 10 Kupang tahun 2019, ini sudah 2021, mau masuk 2022 sekarang 2022. Saya berpikir bahwa setelah saya masuk sana, kalau kami di SMA 10 itu sekolah yang lagi membentuk karakter. Nah, kebetulan muncul saya di sana dan saya bersama teman-teman kami berusaha membangun karakter. Jadi impian saya untuk SMA Negeri 10 Kupang itu adalah bahwa kami membangun karakter yang kuat untuk SMA 10 Kupang di segala lini. Nah, saya tidak bisa memaksakan SMA Negeri 10 Kupang itu seperti SMA Regina Pacis atau SMA 1 Bajau yang SMA 1 Golewa Vere yang saya pernah
jadi guru di sana, tetapi kami harus membangun karakter kami sendiri. Oke Pak Guru, sebelum kita tutup podcast kita pada sore hari ini, kemarin juga saya sempat cross check, Pak Guru ini pemirsa punya channel YouTube nih. Nama channel YouTube apa? Saya langsung pergi kepada Pak Guru untuk promosi channel YouTube di room ini. Sahabat Lotumapi, pencinta Lotumapi dimanapun berada, jangan lupa selain komen di channel YouTube ini ya, jangan lupa juga berkunjung di channel YouTube saya, namanya Vivon Channel. Kemudian nanti teman-teman bisa di sana, kebetulan saya bergerak lebih banyak ke arah pendidikan. Konten-kontennya pendidikan Pak Guru. Mantap. Semua kegiatan-kegiatan saya termasuk di bermusik dan sebagainya itu melalui channel tersebut. Itu tadi perbincangan singkat saya dengan Pak Wilbo. Kita terus mendoakan Pak Wilbo di tengah kegiatannya sebagai seorang guru. Kita mendoakan Pak Wilbo juga terus berkembang, terus menjadi seorang guru yang kreatif dan tetap ramah untuk siapa saja yang Pak Guru temui. Dan itu juga salah satu brand pribadi dari Pak Wilbo sendiri. Kita sangat akrab dan dari 10 tahun yang lalu sampai saat ini juga kita masih seperti ini. Itu tidak semua orang bisa seperti Pak Wilbo dan kita saling mendoakan untuk sukses bersama Pak Guru. Pak Guru, terima kasih. Salam Lotumapi. Salam Lotumapi. Oke. Nego corona mateva tesa le uma ma e tolo la ama ere ora sima pa che nego masker ma e delle protes o ma de zode po nego prokes ele men zai ana ki e kai subu pa che masker ano ana se zuze ta fe va che ni amoe ana pa che ngeno dina kofi no delle rie rai